Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika turja'ul amru kulluh ala niyyatuhu wa sirruh. Salatullahi wassalamuhu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun kita saat ini, didoakan semoga Allah senantiasa meridhoi, melindungi, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan si kajian kita Surat Yusuf. Dan kita masih bicara ayat-ayat yang berkaitan dengan perdebatan di antara adik-beradik Nabi Yusuf AS yang datang ke Mesir untuk mendapatkan bantuan makanan daripada penguasa Mesir. Saat itu, lain tidak adalah Yusuf AS, saudara mereka. Perdebatan antara adik-beradik Yusuf dengan pegawai istana berpunca daripada tuhmaan atau tuduhan pegawai istana bahawa adik-beradik Yusuf telah mencuri barang yang berharga dari kerajaan Mesir. Jika kita lihat runtutan ayat ini, yang menuduh hakikatnya tidaklah salah 100% karena memang mereka mengakui, merasai kehilangan barang istana yang sangat berharga yang menjadi tanggungjawab mereka untuk menjaganya selama ini. Dan bang mereka ternyata hilang. Lalu kenapa adik-beradik Yusuf yang dituduh? Ya, karena saat itu, yakni saat pegawai istana menyadari akan kehilangan Su'aul Malik, ketika adik-beradik Yusuf datang ke Mesir dan baru hendak bertolak balik ke kampung halaman.
So, dari situ nampaknya pegawai istana yang menuduh, mengesyaki lebih tepatnya, adik-beradik Yusuf mencuri cukup beralasan. Sementara adik-beradik Yusuf yang menafikan sekeras-kerasnya tu dan itu pun tidak berbohong juga. Karena mereka tidak merasa sama ada sengaja atau tidak sengaja mengambil barang milik Raja Mesir. Nah, disinilah menariknya. Bagaimana barang hilang telah disedari bahwa barang itu hilang, hakikatnya. Tapi tidak ada sesiapa yang layak atau yang memungkinkan melayakkan mereka untuk dituduh mencuri. Bahasa mudahnya, pencurinya tidak ada, tapi barang telah hilang. Lalu apa sebenarnya yang berlaku? Disinilah menariknya jemaah sekalian. Dan itu tahu bermula daripada ayat yang ke-70 lagi. Ayat 70, mereka dituduh mencuri oleh pegawai istana. Ayat 71, mereka menafikan tuduhan tersebut dengan keras. Mereka tak tanya apa yang kami curi, tapi mereka tanya, tuan kehilangan barang apa. Nah, itu dari segi balaghah sangat tinggi sekali susunan ucapan itu. Ayat 72, ke istana berkeras mengaku, kami kehilangan Su'al Malik. Kemudian mereka memberi tawaran yang cukup menggiurkan. Siapa di antara kamu yang dengan sukarela berjaya membantu kami menemukan semula Su'al Malik, kami akan bagi reward, hadiah yang cukup lumayan. Jadi bahan makanan yang boleh diangkut, dibawa oleh seekor unta. Kalau dalam bahasa sekarang, yakni, kalau kamu mau menjadi justice collaborator, upahnya sangat besar. Sangat besar. Tapi mereka, apa kelayakan aku untuk membantu mereka macam mana? Kami tak tahu sama sekali. Sehingga ayat 73, mereka berkeras mengatakan, bahkan bersumpah. Sumpahnya bukan billahi, bukan wallahi, tapi tallahi. Kalimat sumpah yang paling kuat. Karena yang biasa billahi. Kuat sikit wallahi. Paling tinggi tallahi. Bagi menafikan tuhmahan yang dilontarkan kepada mereka. Kami tidak mencuri. Lagi pula kamu tahu, semua tuan-tuan tahu, kami datang ke Mesir bukan nak buat rosak. Bukan nak buat huru-hara. Kami orang-orang yang baik. Ini luar biasa, ini penafian mereka ini. Karena memang mereka orang-orang baik dan sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang mereka menekankan. Yang mereka ini bukanlah golongan pencuri pun. Mereka orang-orang yang sangat-sangat dihormati. Mereka ini anak kepada Nabi yang mulia, Yakub alaihissalam namanya. Bahkan mereka datang Mesir bukan kali pertama.
Jadi patutlah bila mereka menafikan dengan segala sesuatu itu. Bukan kali pertama datang ke Mesir. Tahun yang lepas pun mereka sudah datang ke Mesir dan telah bercakap-cakap dengan isinya Menteri Ekonomi. Menteri yang menjaga hasil mahsul kerajaan Mesir, ya Yusuf sendiri tahun lepas. Tidak mungkinlah mereka hendak mencari pasal, buat hal, tak mungkin. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Dan juga oleh Al-Imam Ar-Razi mengutip satu riwayat menyebutkan bahawa anak-anak Nabi Yaqub, yakni adik-beradik Yusuf yang datang ke Mesir ini, rombongan ini, 10 orang lah, campur Bunyamin 11. Tatkala mereka ini di Mesir, sungguh-sungguh mereka ini menunjukkan bahawa mereka amat-amat menjaga dirinya. Sangat baik orangnya. Menjaga diri jangan sampai mereka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Itu telah terpatri dalam diri mereka berkat ajaran ayahnya, Yakub. Hingga kan kata Imam Al-Alusi dan juga Imam Ar-Razi, mereka membuat semacam penutup. Semacam penutup yang mereka gunakan untuk menutup unta-unta mereka. Atau binatang yang mereka bawa ke Mesir untuk digunakan untuk mengangkut, membawa barang itu. Ditutup mulutnya. Jangan sampai binatang tunggangan mereka ini makan tanaman atau merusakkan apa di Mesir. Sampai begitu sekali mereka menjaga kehormatan dirinya. Tak mau hatta binatang mereka pun, tunggangan mereka pun makan barang di Mesir yang bukan milik mereka. Ringkas kata. Dan masyarakat Mesir pun tahu. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mereka kuat beribadah, menunjukkan kuatnya ketaatan mereka kepada Allah SWT. Sayangnya, malang sekali, penjelasan mereka ini tidak serta-merta membuat tentera atau membuat pegawai istana Mesir berhenti melakukan siasatan. Itu sayang sekali. Karena biasanya cukup yakin hanya mereka yang datang kemari dan saat mereka datang itu kami kehilangan suap. Jadi patut mereka ini disyaki sebagai orang yang mencuri. Nah, di sinilah ya mas sekalian berlaku perdebatan itu. Mereka sudah terlalu bersumpah walaupun sebetulnya orang yang didakwa itu nanti sajalah bersumpahnya. Tapi karena mereka itu ingin menguatkan penafian dakwah itu, sumpah dalam tallahi, tallahi. Wah, dalam kes dakwah mendakwa, tuduh menuduh ini, kalau ikut agama kita yang diajar oleh Nabi SAW, dalam hadis Imam Baihaqi, dan juga dalam Bukhari dan Muslim, dia juga diulas sangat detail oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Sebuah hadis daripada Rasulullah SAW bersumber daripada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas daripada Rasulullah SAW. Nabi bersabda begini, "Lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum."
Tolong betul-betul. Ini dalam masalah dakwah tuduh menuduh. Yang sekarang ini sudah sikit-sikit tuduh, dakwah sudah dituduh. Zaman sekarang dakwah yang paling tuduh kuat. Ada kaidah dalam agama kita. Nabi bersabda apa? Kalaulah seorang manusia itu akan diberikan apa yang didakwa olehnya. Kalau seorang itu mendapatkan apa yang didakwa miliknya, niscaya seseorang akan mendapatkan harta orang lain, darah orang lain. Katakanlah, saya menuduh E. Tuhan, please, E itu telah mencuri harta saya. Nih, motosikal saya dicuri itu. Kalaulah dakwaan saya itu dibenarkan tanpa bukti, berapa banyak saya boleh mendapatkan harta dengan senang. Tuduh ajalah orang, itu harta. Harta curian dari saya. Dia curi dari saya. Dia curi saya. Bahkan orang boleh menghalalkan darah orang karena tuduhannya. Tengok bahayanya tuduhan. Jika seseorang itu diberikan apa yang didakwakan, niscaya orang boleh mengambil harta orang lain dengan sukarela. Sebab itu Nabi memberikan kaidah. Apa kaidahnya? Walakinal bayyinat alal mudda'i wal yamin ala man angkar. Tetapi bayinat, keterangan, penjelasan, saksi, bukti, itu wajib dikemukakan, wajib ditunjukkan oleh yang mendakwa, yang menuduh. Kalau saya menuduh mencuri basikal saya wajib menunjukkan bukti, keterangan yang meyakinkan bahwa dakwaan saya betul. Wajib hukumnya. Dan bila saya telah tunjukkan bukti, kalau yang saya tuduh mencuri itu coba menafikan dalam saya, dia wajib bersumpah. Sumpah itu kewajiban atas orang yang didakwa, yang dituduh. Bukti itu kewajiban atas orang yang menuduh, yang mendakwa. Sekarang ini pelik. Kadang tuduh B. Dia masih belum menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan. Dia sumpah dulu. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Sumpahnya mungkin di masjid. Tak cukup masjid negerinya, Masjidil Haram. Tak cukup dengan sedekah Quran. 10 Quran diangkat. Orang menuduh tidak perlu bersumpah. Orang menuduh wajib menunjukkan bukti, keterangan, atau apa saja. Bukti-bukti material ke, bukti saat apa saja. Bagi meyakinkan hakim bahwa tuduhannya benar. Bila yang menuduh telah menunjukkan bukti, bagaimana yang kena tuduh? Kalau dia nak menafikan, bersumpah. Sumpah itu kewajiban atas yang kena dakwah yang tertuduh. Kalau menafikanlah. Kalau tak membenarkan, ya mengaku saya, ya betul, tuduhan itu betul. Saya memang mencuri basikal dia, tak apa, hukum aja. Ini kaidahnya. Sekarang ini sedang orang tuduh orang lain, lalu bersumpah. Sanggup bersumpah, apa sumpah, laknat ke, sumpah apalah, atap kitab suci lah, Al-Quran ke, Injil ke, Zabur ke, kitab Weda ke, dijadikan saksi semuanya. Di masjid pula, disaksikan. Ini sudah tak betul cara begitu. So itu Nabi ingatkan kita. Kalaulah seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang dimaukan hanya karena dakwaannya, tanpa memerlukan bayyinah. Makna kita telah membenarkan orang merampas harta orang lain dengan mudah. Nah, di sinilah
Ini 1014 tahun dahulu Nabi sudah bagi panduan ini. Nah sekarang saya yakin mungkin jamaah yang terlibat dalam yang pengamal undang-undang mungkin tahulah istilah itu, sehingga ada istilah dalam undang-undang tuh. Ya dahulu sedikit lah belajar tentang undang-undang tuh. Ada satu istilah dalam bahasa Latinnya yakni actori incambit onus probandi. Actori incambit onus probandi. Atau actori incambit probatio. Apa itu kalau orang sini bahasa Inggrisnya apa itu kalau istilah ini? The burden of proof rests on the plaintiff. Beban, kewajiban membuktikan dakwaan itu terletak pada plaintiff. Quran kata, hadis kata, al-bayinat alal muddai. Itu kalau dalam hadis. Siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan kebenaran tuduhannya. Bukan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya dengan bersumpah. Wah, itu sudah, kalau macam itulah rusak. Nah, dalam hal ini, kes adik-beradik Yusuf, betul. Akhirnya, pihak istana, khasnya, sebagai istana yang menuduh bahwa adik-beradik Yusuf ini mencuri, ia kena tunjukkan buktinya. Apa bukti yang mereka ini mencuri? Jadi, adik-beradik Yusuf sebenarnya hanya perlu tenang-tenang sajalah. Biar mereka sendiri membuktikan. Betulkah dan mereka ini benar bahwa kami ini mencuri. Lalu mereka pihak pendakwa dalam ini pegawai-pegawai istana yang mereka benar-benar tak tahu macam mana benda itu boleh hilang, sebab belum hilang tak tahu. Yang pasti realitinya hilang. Hilang ketika adik-beradik Yusuf ini datang. Ya, itu yang zahir. Tapi akhirnya sebenarnya tak tahu, karena yang tahu Nabi Yusuf AS atas bimbingan Allah. Lalu pegawai istana bertanya kepada adik-beradik Yusuf dalam ayat 74, qalu fama jazauhu in kuntum kadibin. Beginilah saudara-saudara, dikata pegawai istana. Fama jazauhu. Sekarang gini aja lah. Apa balasannya? Apa hukumannya? Jika adalah kamu berbohong. Maknanya kamu menafikan tuduhan kami yang kamu mencuri. Katalah terbukti kamu sebenarnya pencuri, kamu sedang berbohong, kamu mencuri tapi kamu tak mengaku mencuri. Kalau didapati betul-betul lah, terbukti kamu mencuri, apa balasan bagi si pencuri ini apa? Subhanallah. Ma jaza'u. Ditanya apa balasannya. Di mana ukubah hukuman si pencuri itu. Didenda ke, disebat ke, potong tangan ke, atau apalah. Menurut kamu apa balasannya? Bila betul-betul terbukti lah bahwa di antara kamu 11 orang ni memang telah mengambil sual malik. Sual malik. Jadi, begini jam sekali ya. Karena mereka itu mempertahankan diri. Adik-beradik Yusuf mempertahankan dirilah. Tidak mau menafikanlah tuduhan itu. Mereka ditanya baik. Tanya balik ke boleh pakai istana. Kalau kamu tipu, jika kamu tak jujur, apa agak-agak balasan atau hukuman untuk kamu? Ini jika kamu bohong. Maksudnya, pihak istana, pegawai istana, bertanyakan pada mereka apa hukuman yang patut dikenakan, yang patut dijatuhkan
kepada orang yang benar-benar dapati mencuri di negeri asal kamu. Itu maksudnya. Bukan menurut Mesir. Kalau menurut Mesir, tentulah pegawai istana tak perlu tanya. Di negeri kami ini kalau mencuri beras ini tak perlu tanya. Bila mereka tanya apa balasannya, itu maknanya menurut kamu. Hukuman seorang pencuri itu di negeri asal kamu itu apa? Hukumannya, balasannya, penjara atau apa? Yang negeri Kan'an lah. Kalau betul-betul lah kamu nanti mencuri, apa hukumannya? Paham ya? Jadi kenapa si pegawai istana, tentara pegawai istana lah orang kanan raja ini, Yusuf ini. Kalau sekarang panggil apa ya? Kalau Nabi Yusuf katalah Menteri Ekonomi, kalau Yusuf katalah Menteri Keuangan, menjaga hasil mahsul. Ya. Jadi yang tanya itu ini apa nih? Ya pegawai awam ya. Namanya kaki tangan awam ya panggil. Kaki tangan awamnya. Di negeri kamu, tempat asal kamu nih, hukuman seorang pencuri itu apa? Dia tak tanya sebab mereka akan dijatuh hukuman sesuai dengan hukuman di negeri mereka. Tidak sesuai dengan hukuman Mesir. Karena memang berbeza. Mereka jawab dalam ayat 75. Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fawa jazauh. Mereka adik-beradik Yusuf menjawab, jazauhu, balasan dia, hukumannya. Kalau tuan-tuan nak tanya kami, apa hukuman seorang pencuri di negeri kami, curi barang, man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu. Yakni sesiapa sahaja yang didapati dalam karungnya, dalam bekas makanannya, dalam goninya, barang yang hilang itu, fahuwa jazauh. Ya, maka dia sedialah sebagai balasannya, sebagai tebusannya. Tebusannya. Katalah mencuri daripada kami 11 orang, banyak mencuri. Macam mana buktikan? Karena suah itu ada dalam goninya, roh li akhihi, meroh dalam tempat simpan makanan itu. Ya dialah yang sebagai balasannya. Tahan saja dia. Tahan. Kadzalika dzul muhsinin. Karena begini jamaah sekalian ya. Maksud jazahu ay yadfa'us sariku ilal masruq minhu fayakuna raqiqan. Orang yang didapati mencuri barang di negeri kami, itu hukumannya si pencuri itu diserahkan kepada orang yang hartanya dicuri itu, dijadikan sebagai hamba abdi selama 1 tahun. Jadi bukan potong tangan, bukan didenda, bukan masuk penjara. Mencuri barang B. Didapati bersalah. Bersalah, mencuri. Hukumannya yakni diserahkan kepada B untuk dijadikan hamba oleh B selama 1 tahun. Tahan gitu. Itu di negeri kami. Al-masuk la ghaira. Ya itu tak ada perintah, bukan hukuman, bukan masuk penjara, bukan didera, bukan dikerat tangan, tak ada. Itu yang berlaku di negeri kami, tuan-tuan. Masya Allah. Itu kata adik-beradik Yusuf sendiri ya. Jaza'us sarik man wujidal masruq fi rali fahuwa jaza'u ay salimu bisawkati ila man syaraka minhu hatta yakuna abdan indahu. Jadi kalau ada dari 11 adik-beradik kami, adik kami ada 11 adik ini, siapa nanti yang suap itu ada di goninya, di karungnya, di bekas makanannya, maknanya ia ada mencuri, ya sudah.
kami serahkan dia pada tuan-tuan untuk diperhambakan menjadi hamba abdi di Mesir selama 1 tahun. Itu balasannya. Al-istirqaq. Itu dalam undang-undang, menurut undang-undang di negeri kami. Sangat jelas. Dan itu kebanyakan mufasir memahaminya seperti itu. Jadi ini menariknya dia saya katakan. Pegawai istana atau jabat awam lah bagi Menteri Ekonomi ini tanya pada mereka karena tahu mereka tidak akan menghukum siapa yang dianggap sebagai pencuri dengan hukuman undang-undang Mesir. Tapi mereka mau menjatuhkan hukumannya sesuai dengan peraturan undang di negeri mereka, di negeri Nabi Yakub. Dan ternyata hukumannya yakni tadi ditahan, dijadikan hamba abdi. Oleh siapa? Oleh orang yang hartanya dicuri. Dalam hal ini Mesir lah. Ya, jadi dia ambillah kepada Malik itu. Kepada Malik, pada Aziz. Yang hakikatnya Malik itu yakni Yusuf, adik mereka. Seayah. Walaupun lain mak. Yang mereka belum sedari. Yusuf tahu sangat. Dan memang itu tujuan Nabi Yusuf atas perintah Allah. Nak menahan Bunyamin di Mesir tanpa alasan, ya tak boleh. Apa alasan tahan Mesir? Allah pula belum izinkan Yusuf untuk mendedahkan, memberitahu siapa dia yang sebenarnya. Nanti dulu. Jadi dengan cara yang ya boleh diterima di akal. Ini namanya kait. Tipu daya, tipu helak yang Allah ajarkan kepada Yusuf. Nanti ada akan sampai. Dosakah tidak? Seperti itu? Tidak. Karena kait tipu daya Yusuf ini tidak sesiapa pun yang dirugikan. Tak ada siapa pun yang teraniaya. Ya. Khasnya yang didapati, atau yang dituduh mencuri. Yang didapati soal Malik, adakah teraniaya Bunyamin? Tidak. Bunyamin senyum-senyum saja dalam hatinya. Maknanya aku tak perlu baliklah ke Kanaan. Karena aku telah disepakati oleh adik-beradik abang-abang aku menjadi hamba abdi di Mesir. Dan akhirnya aku menjadi hamba abdi pada abangku sendiri. Abang kandung, Yusuf. Dan Yusuf telah memperkenalkan dirinya kepada Bunyamin sebelum itu. Dengan sangat rahsia. Adik, jangan sedih dek ya, Sambo ya. Aku saudaramu. Ya Allah. Subhanallah, ini betul-betul perancangan Allah yang sangat halus. Latif. Ya, Raja Allah ini sangat latif, yang sangat halus sehingga tak dapat dibaca dari mata kasar. Ya, seperti mana cara Allah lah hendak memuliakan Yusuf, tengok perjalanan hidupnya. Campak dalam perigi, dijual jadi hamba abdi. Menjadi sumber fitnah bagi perempuan Mesir, masuk penjara tanpa kesal. Kalau tengok dari episod perjalanan hidup Yusuf, tak ada tanda-tanda yang Yusuf jadi orang besar. Tak ada tanda-tanda. Tapi begitulah cara Allah. Sangat halus sekali. Kalaulah Yusuf adalah tidak dicampak dalam perigi, ini bahasa mudah lah. Kalau Yusuf tidak dicampak dalam perigi oleh abangnya, Yusuf tidak akan dituan oleh peniaga dan dijual ke Mesir. Tidak akan dituan oleh peniaga yang abdul dunia. Jika tidak ditemukan oleh ahli peniaga yang materialistik, Yusuf tidak akan jadi dijual di Mesir. Tak akan sampai Mesir. Masya Allah. Di Mesir pula, jadi mangsa fitnah. Kalau jadi tak jadi Mesir, Yusuf tidak masuk penjara. Dan kalau Yusuf tak masuk penjara, macam mana tu kisahnya? Jadi rentetan tu, subhanallah. Apa namanya? Memberikan satu pengajaran yang luar biasa. Yang hakikatnya ujian yang Allah berikan kepada Yusuf, bala itu hakikatnya nikmat atau rahmat. Allahu Akbar.
Jadi anak-anak tangga yang perlu dilalui oleh Yusuf untuk mencapai makom yang sangat tinggi, rupanya tangga yang dari segi zahirnya ia bala. Dari segi zahirnya. Tapi itulah kehalusan Allah dalam memperlakukan hambanya yang disayangi. Latif. Allah itu latif. Nah, di sini demikian juga. Macam mana nak tahan, nak pastikan Bunyamin tak payah balik? Karena nanti akhirnya balik ke Mesir, dia pergi balik, penat. Apalah, macam mana tak tahan? Nak tahan kita tidak mungkin. Maka dibuat satu tipu helah. Dan tipu helah yang kalau Yusuf ini atas perintah Allah. Masya Allah. Atas perintah Allah. Jadi, mereka puas hati. Oh, kami sudah sepakat. Siapa yang didapati mencuri, ia akan diserahkan menjadi hamba abdi di tempat orang yang jadi mangsa curian. Jadi hamba di Mesir sudah. Balik. Tak ada rasa apa yang patut pun. Kami pun tak sangka. Mungkin mereka kata, kami pun tak sangka lah macam mana lah ada kita boleh mencuri. Itu mereka yakin yang adiknya itu mencuri. Kenapa? Bukti ada. Bukti materialnya ada. Bukti materialnya ada. Secara fizikal nampak depan mata. Oh betul lah suap Malik tu ada dalam goni dia, karung dia, bekas-bekas dia. Nak elak macam mana? Maknanya pihak istana berjaya menemukan buktinya dan sudah menepati, kalau dalam agama Islam, menepati sabda Nabi tadi. Pembuktian itu wajib atas mereka yang menuduh. Nah, sekarang sudah. Tapi apakah ini bermakna adik-beradik mereka itu bohong? Juga tidak. Karena tak tahu. Karena tidak tahu. Jadi undang-undang Mesir zaman sekarang, anak Nabi Yakub, kita tahu beritahu undang-undang mereka di Kanaan atau sanak Nabi Yakub alaihissalam. Jadi sesiapa saja yang dapati mencuri dan ditangkap, orang yang mencuri itu akan menjadi hamba abdi kepada siapa yang ia curi. Itu undang-undang di Kanaan. Yang mencuri itulah menjadi balasan kepada kesalahan itu. Di mana ia akan dijadikan ya sebagai hamba abdi, sebagai kuli ke, bekerja berat lah, buruh kasar, ya diperhambakan lah. Mereka kena jadi kuli kepada yang mangsanya selama 1 tahun. Ya hamba abdi lah bahasa mudahnya. Undang-undang di Mesir tidak seperti itu. Undang-undang Mesir tidak ada peruntukan undang-undang memperhambakan pencuri, tidak ada. Begitulah yang digendai oleh Nabi Yusuf alaihissalam. So kalau ikut Mesir, katakanlah undangnya apa? Dihukum banyak atau didenda. Ya Bunyamin baliklah kalau dah bayar denda. Ini setahun. Menariknya setahun. Cukup-cukuplah nanti sebagaimana kalau ikut jadual. Bahan makanan mereka akan habis tahun lagi. Demikianlah kata Allah. Kami memberi balasan pada orang-orang yang zalim. Pada orang yang zalim. Subhanallah. Nah, lalu bagaimana untuk membuktikannya? Tadi mereka sudah setuju. Sesiapa di antara kami 11 orang ini yang didapati dalam bekas makanannya suwa'ul malik, sukatan diraja yang hilang itu, maka dialah yang akan menjadi balasannya, dialah yang kami serahkan untuk diperhambakan jadi hamba di Mesir ini bagi siapa yang kehilangan. Yang kehilangan yakni Malik. Dalam ini Nabi Yusuf, tahan aja jadi hamba. Yusuf pun seronok. Bunyamin pun gembira. Walaupun adik-beradik mereka rasa pelik sikit. Tapi nak katakan sedih tak juga. Adik-beradik Nabi Yusuf ketika tahu Bunyamin
ketika dapat menerima hakikat dia menjadi hamba abdi di Mesir satu, mereka bukannya sedih sangat. Nanti akan ada dalam ayat 8. Tak sedih. Apa punca tak sedih? Nanti misalnya. Sekarang ayat yang ke-76. Di sini sudah mulai dalam proses pembuktian. Sudah akan satu penyiasatan untuk mencari bukti material. Dan ini penting. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Ini main tuduh sana, tuduh sini. Aduh. Kita orang Islam ada garis panduan, jamaah sekalian. Ada garis panduan. Ingat ya, hadis itu betul-betul apa ya? Alat atau boleh katakan ya cara untuk tertegaknya keadilan. Untuk tertegaknya keadilan. Yakni yang menuduh wajib menunjukkan bukti. Apa bukti keterangan bagi menguatkan tuduhan? Wajib. Jika gagal, ya itu kira tuduhan bohong. Gitu aja lah. Sebab jamaah sekalian bayangkan kalau setiap tuduhan, walaupun tanpa bukti, dibenarkan. Lalu yang dituduh, dianggap salah karena sebenarnya hanya tuduhan orang. Betapa kejamnya dunia ini. Sehingga ada dalam istilah undang-undang, dalam istilah mahkamah dunia, ada istilah begini. Kesilapan mahkamah membebaskan orang yang bersalah itu lebih ringan daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Saking semua, ya sih banyak adalah paham dah undang-undang. Alhamdulillah dahulu sempat jugalah. Sebelum masuk nuntut ada belajar undang-undang dalam, ya dalam satu semester lebih ajalah. Sehingga kan memang bukan itu kuliahnya. Tapi ada sedikit banyak tahu, sedikit saja. Satu ada yang seperti tadi. Kesilapan mahkamah menghukum, melepaskan orang yang bersalah. Orang salah, dilepaskan. Itu kesalahan mahkamah, betul. Itu lebih ringan daripada menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Dan itu terkenal sekali lah kaidah apa seperti itu. Nah, baik. Ayat 76 dimulakanlah proses siasatan yang teliti, cermat, transparan. Nah, ini bagusnya, transparan, terbuka, tak ada selindung-selindung. Siasatan dilakukan melibatkan pegawai istana, istilahnya yaitu tadi pejabat awam, dan juga adik-adik yang dituduh. Lihat sendiri, mari kita sama-sama mencari bukti. Siasatan untuk menemukan bukti bagi membenarkan tuduhannya. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'a akhihi. Qabla wi'a'i akhihi. Lalu mulalah. Bada'a. Memula. Dia. Dia ini, menurut kebanyakan muasir, yakni dia Yusuf. Nabi Yusuf sendiri yang jadi ketua, yang memimpin, yang mengetuai siasatan cari bukti ini. Yusuf memulakan pemeriksaan itu, siasat itu. Karung siapa yang mula-mula diperiksa, disiasat? Wi'a siapa? Biwadian, karung-karung mereka, qabla wi'a'i akhihi. Karung anak yang abang yang sulung,
cari dah, tak ada. Abang nomor 2, cari tak ada. Diselongkar 3, tak ada, 4, tak ada. Mereka mula lega. Tengok, kan betul, kami tak curi. Hingga yang ke-10, abang yang ke-10, tak ada. Alhamdulillah. Maknanya betul lah. Kami memang bukan pencuri, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan asal menuduh. Tengok. 10 karung koni telah diselongkar dan tidak ditemukan Syu'aib Malik. Tapi ingat, tinggal 1 yang belum diselongkar. Siapa? Wi'a'a akhihi. Karung goni tempat makan, simpan makanan saudaranya. Nyanyinya Yusuf. Siapa? Bunyamin. Bunyamin zaman sekarang yang terakhir dibuka. Dan ini kebijaksanaan Nabi Yusuf. Bayangkan kalau mula-mula yang diselongkar itu yakni goni Bunyamin. Nampak sangat. Macam ada dah direka. Ini perangkap ni. Tiba-tiba macam tahu aja dulu. Jangan-jangan bang dah diperangkap ni. Tapi tengok. Dari 1, 2, tak ada lega. Tak ada lega. Di situ tadi, lega. Betul dah. Kita yakin memang tu dan itu boh. Setelah goni terakhir, Bunyamin diselongkar, disiasat dengan teliti di depan mereka. Ingat saya tadi, transparent. Ini penting sekali untuk menegakkan keadilan. Siasatan untuk menjadi bukti material mesti bersifat transparent. Sehingga dapat diketahui dengan nyata oleh sebagai penyiasat, juga diketahui, diikuti secara terus-menerus oleh yang dituduh. Ini transparansi ini luar biasa, jangan pentingnya dalam agama. Dan inilah ajaran. Sehingga tidak mungkin nanti yang menyiasat tidak mereka-reka, memanipulasi bukti untuk menzalimi, menganiaya yang tak boleh. Inilah contoh menegakkan undang-undang, menegakkan keadilan. Sehingga keadaan benar-benar tertegak secara seksama. Dipanggil Al-Qistu. Bukan hanya Al-Adlu, tapi Al-Qistu. Adlun itu adil, ya. Tapi boleh jadi belum dapat memuaskan kedua belah pihak yang masalah. A dan B ada kes, bawa ke mahkamah. Dengan segala bukti dan saksi, lalu mahkamah jatuhkan keputusan A yang menang, B yang kalah. Walaupun mahkamah itu adil kerana berdasarkan fakta, B yang kalah mungkin masih merasa tak puas. Itu namanya adil. Bukan mahkamahnya zalim, dah adil lah. Tapi yang kalah sentiasa merasa tak puas. Tapi kalau qistun, itu keputusan yang diberikan kepada 2 orang yang bersengketa ke mahkamah, dan keputusan itu boleh memuaskan kedua-dua belah pihak. Itu qistun, nilainya lebih tinggi. Bil qisti, bukan hanya bil adli. Jadi nanti pihak yang menuduh puas hati, pihak yang kena tuduh pun puas hati. Tidak ada sesiapa yang merasa dinafikan haknya, tidak ada sesiapa yang merasa dizalimi. Dan itu hanya boleh dicapai jika semua yang terlibat itu mau bersifat terbuka. Hatta dalam penyiasatan pun. Sehingga tidak adalah cuba nak ini, cuba nak Allahu Akbar. Ini Islam. Dan telah dicontohkan oleh para nabi. Setelah terakhir Yusuf menggeledah, menyelongkar bekas makanan adiknya, tsummastakhrajaha min wi'a'i akhi. Aduh. Kemudian istakhrajaha, Yusuf mengeluarkan Su'al Malik yang hilang itu
min wi'a'i akhihi, dari bekas makanan goni ke karung, kalau apalah apa itu macam mana bentuknya kita tak tahu. Saudaranya di Bunyamin didapati suap itu ada di goni Bunyamin. Terkejut adik-beradik. Betul, terkejut. Macam mana boleh mencuri adik aku ini? Boleh kata yang paling muda pula. Itu pun kali pertama pergi Mesir, dia terus mencuri. Itu yang terlintas dalam pikiran adik-beradik. Sementara pegawai penyiasat di sana, ya merasa puas. Maknanya kami bukan menuduh tanpa bukti. Sekarang kami sudah menemukan buktinya. Nih, ada di karung bekas makanan salah seorang pada kamu. Dan ingat, kamu sudah berjanji memberikan cadangan. Hukumannya, yakni orang yang dapat mencuri itu menjadi hamba abdi bagi pihak yang dicuri selama 1 tahun. Lagi-lagi jamaah sekalian, ini bukan idea Nabi Yusuf. Siasat tipu helah ini bukan keluar daripada idea Nabi Yusuf, tidak. Tapi kadzalika kidna li Yusuf, sambungan ayat. Perhatikan betul, ini penting sekali. Kadzalika, demikianlah. Begitulah. Kidna li Yusuf, kami telah tetapkan, kami telah jadikan apa yang dipanggil tipu helah bagi Yusuf. Nah, itu kami di sini maknanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tipu helah yang dilakukan oleh Yusuf ini bukan kehendak Nabi Yusuf, bukan ide Yusuf, tapi wahyu daripada Allah. Sehingga tidak mungkin di sini ada kezaliman, unsur kezaliman atau unsur ketidakadilan walaupun sedikit. Zalim itu kalau kita lakukan tindakan yang merugikan orang lain. Maksudnya siapa yang dirugikan? Justru tipu helah yang dilakukan oleh Yusuf ini atas wahyu Allah ini menguntungkan yang jadi mangsanya. Siapa mangsanya? Bunyamin. Adakah Bunyamin merasa dirugikan? Bunyamin merasa dizalimi? Tidak. Bahkan dia merasa, alhamdulillah, akhirnya aku boleh duduk di Mesir jumpa abangku yang sudah 40 tahun berpisah. Selama ini aku hanya ingin diri, sekarang alhamdulillah, apapun caranya. Sepenuh puas hati tengok. Orang lain melihat itu musibah. Ini menariknya. Tuduhan mencuri atau didapati Bunyamin pencuri itu dipandang oleh adik-beradik Yusuf atau mungkin olehlah pegawai istana, itu musibah baginya. Ini balak betul nih. Ya, siapa orang yang mau dituduh mencuri? Itu kan balak. Tapi bagi yang mengalaminya, bagi Bunyamin sendiri, ini bukan balak. Ini bukan keburukan, ini kebaikan, ini nikmat daripada Allah. Rahmat, tengok. Tak ada masalah. Orang lain kata itu musibah, kasihan pada aku. Tak. Justru aku bersyukur. Pelik ya. Agama tu begitulah ya mas. Cara kerja Allah tu begitu. Orang lain menganggap itu musibah, patutnya sedih. Yang mengalami malah sujud syukur. Malah sujud syukur. Dan itu banyak dalam surah Kahfi. Kita sudah tahu bagaimana pemilik kapal yang dipecah. Nampak Zair itu musibah, tapi itu rahmat bagi pemilik kapal. Ada seorang soleh, anaknya mati dibunuh oleh Khidir atas perintah Allah. Musibah. Dari segi Zair itu musibah. Tapi hakikatnya itulah rahmat Allah kepada orang tua yang soleh tadi. Allah sendiri biarkan dalam surah Kahfi. Inilah. Jadi orang ini kalau sudah begitu yakin apa saja yang Allah takkan baginya, seburuk apapun apa yang Allah tetapkan baginya menurut orang lain,
Tapi kalau orang itu sudah baik pada Allah, husnudzon kepada Allah, tidak pernah melakukan kesalahan pada Allah, punya hubungan yang harmoni dengan Allah, Allah pasti pilihkan yang terbaik menurut Allah bagi orang tersebut. Dan itulah yang terbaik bagi Bunyamin. Walaupun orang kata itu pencuri, tidak berdosa. Dah memang dia tak mencuri pun. Itu tipu hilah Nabi Yusuf. Ingat tempoh hari saya katakan. Malam ya'uddal bala nikmat. Laisa faqihu malam yu'adda. Malam ya'uddal bala nikmat. Malam ya'uddal nikmat bala atau musibah. Belum dikatakan seorang faqih, sebelum disebut sebagai orang faqih yang faham betul akan agama. Belum. Faham tapi belum dikatakan faham betul. Selagi orang tu belum mampu menganggap musibah sebagai rahmat, nikmat, dan melihat nikmat sebagai bala. Macam mana tu? Bila berlaku musibah, ini rahmat. Bila dapat nikmat kesenangan, ini musibah. Kalau kita sudah mampu begitu, hati kita membaca qada Allah, kita benar-benar orang yang faqih tentang agama. Kenapa begitu? Ya, jamaah sekalian. Karena jika bala, yang kita kata bala, musibah, itu membuat kita makin dekat kepada Allah, makin yakin kepada Allah, makin merasai kasih sayang Allah. Musibah itu namanya rahmat, namanya nikmat. Sebenarnya kalau nikmat yang Allah berikan pada kita, justru membuat kita makin jauh kepada Allah. Makin lupa akan Allah. Makin tidak mesra dengan Allah. Maka nikmat itu namanya bala, namanya musibah. Jadi untuk menilainya, bukan semata-mata kita melihat ini musibah ataupun nikmat. Untuk menilai musibah ini musibah, nikmat ini nikmat, atau sebaliknya, sikap kita menghadapinya, sikap kita meresponnya. Bila dengan sakit yang dialaminya, membuat ia makin mesra dengan Allah, makin yakin dengan keadilan Allah, makin khusyuk, makin tak keubudiahnya makin kuat. Rasa kehambaannya makin mendalam. Sakit itu nikmat. Merasakan, ya Allah, sayangnya Engkau. Hanya dengan sakit beberapa hari, ya Allah, Engkau berjanji melalui Nabi-Mu, dosaku Engkau ampunkan. Rupanya Engkau, ya Allah, telah memberikan nikmat yang besar buat hamba-Mu ini. Dengan sebab sakitlah, ya Allah, perangai-perangai buruk aku untuk sementara berhenti. Bila sudah sakit, kebiasaan yang tak baik, berhenti, pencen, cuti. Bukankah itu nikmat? Sebaliknya, diberi kesihatan yang memperbanyak. Tapi kalau dengan kesihatan, justru membuat ia makin lupa Allah, makin jauh, makin tidak mesra kepada Allah, makin banyak perintah yang ditinggalkan, makin banyak larangan yang dilanggar. Apa yang kita kata nikmat, kesihatan sebagai nikmat, itulah bala, itulah musibah. Jadi musibah tidaknya letaknya bagaimana kita melihatnya, menilainya. Kita kena latih diri kita ini. Bukan semata-mata pada zahirnya. Dan itu ada dalam Quran. Contohnya kalau nikmat Allah sendiri menegur kita, apa jemaah sekalian. Manusia ni pelik. Bila aku bagi nikmat banyak-banyak, bersenangan, dia fikir aku suka dia, aku muliakan dia. Tapi bila aku bagi dia kesusahan, rezekinya aku sempitkan, lalu dia kata aku menghinakannya. Dia menilai kesenangan yang aku berikan, tanda yang aku suka dia. Dia menganggap kesusahan yang aku timbal pada dia, bukti yang aku murka dia. Allah kata, kalla. Tak. Salah cara berfikir kamu seperti itu, wahai manusia. Tidak secara otomatik, tidak bermakna aku suka kamu hanya karena doamu aku kabulkan. Sehat tak pernah sakit, kaya tak pernah miskin, untung tak pernah rugi.
Tidak bermakna aku benci kamu hanya karena kamu sakit berpanjangan tak sembuh-sembuh. Rugi tak untung. Bukan. Ridho dan murkaku pada kamu bukan boleh kamu ukur dengan apa yang aku berikan pada kamu. Tapi kalau kamu tahu aku ridho atau tidak pada kamu, kamu boleh menilai sikap kamu kepada aku. Kalau kamu telah buat apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku tegah, pasti aku ridho kamu. Walaupun kamu mungkin sakit belum juga sembuh. Miskin belum juga kaya. Doa kamu masih belum aku kabulkan. Yakinlah aku ridho kamu. Tapi jika perintahku kamu tinggalkan, laranganku kamu langgar, yakinlah kamu, aku benci kamu. Aku murka kamu. Walaupun permintaan kamu aku sentiasa kabulkan. Kamu sehat berpanjangan tak pernah sakit. Begitu Quran beritahu kita ya mas sekalian. Dalam ayat yang lain ya tidak akan tunjuk karena bukan itu tajuknya. Di sini ingat. Jadi lagi sekali ini tipu helah yang dikatakan oleh Yusuf bukan datang dari ide Yusuf tapi Allah. Allah kata kadzalika kidna li Yusuf. Maka naliyahuda akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Masya Allah. Tidaklah boleh bagi Nabi Yusuf untuk menghukum, untuk menahan saudaranya ikut undang-undang dia. Allahu Akbar. Nasib baik mereka mengakui hukumannya ikut peraturan undang-undang negeri dia. Tak boleh dengan sesuka hati. Kerana kami adalah raja Mesir. Kami penguasa Mesir. Dan ia didapati bersalah. Kami akan menggunakan menurut undang-undang aku. Kami tak. Allah sini mengatakan. Tidak boleh. Tidak layak. Bagi Yusuf untuk menahan adiknya. Bahkan undang-undang raja atau undang dia. Illa ayyasha Allah. Kecuali Allah menghendakinya. Narfa'u darajatim man nasya'. Kami angkat. Narfa'u kami angkat. Kami tinggikanlah. Lawannya kami rendahkan. Ya muliakanlah. Beberapa darjat. Dengan beberapa darjat. Siapa yang kami kehendaki. Allahu Akbar. Dari mata kasar. Nampaknya perbuatan Yusuf. Kalau kita lihat dari segi mata kasar, perbuatan salah. Kan nanya uang namanya. Nampaknya. Tapi justru karena itu wahyu Allah, Yusuf terangkat darjahnya. Masya Allah. Bunyamin dari mata kasar seakan sebagai orang yang teraniaya. Dari zahirnya. Tapi tidak. Justru itulah darjahnya. Allah angkat. Allah akan darjahnya dalam perkara ini. Jadi seringkali ya masih minta maaf. Penilaian kita dengan ilmu yang terhad ini seringkali bercanggah, berlawanan, berbeza, bertolak belakang dengan apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah tetapkan seringkali kita tidak memahaminya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu karena kita lebih mengutamakan analisa kita yang zahir. Allah tahu yang batin. Memanglah nahnu nahkumu bidawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya boleh menghukum, mengambil keputusan, ya mencat sesuatu dengan yang zahir, yang nampak saja. Wallahu yatawallas sarair. Sedangkan Allah lah yang mengetahui, yang menguasai, yang rahsia-rahsia yang ada di sebalik pengetahuan kita. Memang bermakna ya kita kena sedar 100% ya mas sekalian. Pahaman kita terhadap apa peristiwa di buku ini terkait itu ya hanya bersifat nisbi.
Nisbi maknanya, ya boleh jadi betul sebagaimana yang Allah kehendaki, boleh jadi tak betul. Itu nisbi. Kerana keterbatasan ilmu kita dalam memahami kerja Allah, seringkali pemahaman kita tidak sebagaimana yang Allah kehendaki. Sehingga kebenaran pemahaman kita, yang menurut kita benar, ia hanya bersifat nisbi, relatif. Relatif, boleh jadi. Boleh jadi tidak seperti itu. Tapi, adakah kita berdosa? Tidak. Selagi kita terus mau berusaha meningkatkan kefahaman, meningkatkan kemampuan untuk berfikir, agar suatu saat hasil pemahaman kita terhadap perbuatan Allah ini boleh mendekati, makin dekat kepada yang benar. Al-aqrab ila sahih. Paling dekat kepada yang benar. Nak katakan 100% sebagaimana Allah kehendaki, ya wallahualam itu mungkin atau tidak mungkin. Sebab risikonya, kalau kita kata ini 100% benar sebagaimana Allah kehendaki, maknanya kita sudah menyamakan pendapat kita dengan apa yang Allah kehendaki. Wah, itu tinggi sekali itu. Jadi kalau orang belajar akidah mungkin agak bahaya begitu. Bahasa kasarnya, kalau seorang sudah memutlakkan pendapatnya sebagaimana kemauan Allah, wah itu sudah memposisikan dirinya setaraf dengan, wah itu agak bahaya dari sisi akidah. Katakan saja seperti mana ulama-ulama kita dahulu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i contohnya lah, orang yang diakui kealimannya, kepakarannya dalam pemahaman agama, terlepas daripada kekurangannya, sebab bukan Nabi, pasti ada kekurangannya lah. Tapi kelebihannya sangat banyak dan diiktiraf oleh seluruh umat Islam. Apa kata Imam Syafi'i? Orang yang alim itu, yang menguasai pelbagai cabang ilmu, yang menghabiskan umurnya untuk mempelajari agama Allah. Beliau pernah berkata, Inna ra'yi sawabun yahtamilul khata. Sesungguhnya pendapatku tentang perkara ini, fatwaku tentang ini, aku yakin itu betul. Menurut keyakinan aku yakin itu betul. Tapi mungkin salah. Mungkin mengandungi kesalahan. Yang aku tak tahu di mana silapnya. Tapi setakat ini aku yakin itu betul. Wa ra'ya ghairi khata'un yahtamilul khata'. Yahtamilul shawab. Dan pendapat orang lain tentang perkara ini yang berbeza dengan pendapatku, setakat apa yang aku tahu, aku yakin salah. Itulah ciri orang ilmuwan yang bertanggung jawab dalam ilmunya. Dia sekali tidak pernah memutlakkan pendapatnya. Dia tak akan kata, pendapatku betul, yang tak sama aku semuanya salah. Allahu Akbar walillahilham. Bukan begitu cara pendapat. Imam Syafi'i yang hebat itu pun kata, pendapatku aku yakin betul, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain, setakat yang aku tahu, salah, tapi mungkin betul. Bermakna Imam Syafi'i tidak pernah memutlakkan pendapatnya. Dia meyakini pendapatnya sehebat manapun hanya nisbi. Dan itu sebagai bentuk tawaduk seorang cendekiawan, seorang ulama. Semakin di dalam, semakin tinggi, semakin tahu kekurangan dirinya. Dan itu yang perlu dicontohi. Nabi pun kalau tak tahu, mengaku tak tahu, jamaah sekalian. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya pada Muhammad tentang ruh. Nabi jawab apa? Allah suruh jawab. Muhammad, beritahu dia. Kulir ruh min amri rabbi. Ya, tentang ruh itu jangan tanya saya. Aku pun tak tahu. Ruh itu ada rahsia Tuhanku. Tengok. Jibril datang pada Rasulullah tentang Muhammad mata sa'ah. Kiamat itu bila, Muhammad? Kiamat itu pasti, tapi bila? Apa jawab Nabi? Atau pertanyaan Jibril, ketua malaikat ni. Mas'ul bi alam Jibril. Orang yang ditanya, yakni aku, tidak lebih tahu daripada yang bertanya, jadi engkau.
Maknanya aku tak tahu, engkau pun tak tahu bila kiamat. Tak segan-segan kata tak tahu, kadang-kadang tak tahu. Malaikat ditanya oleh Allah, ambiuni bi asma'i haula'i. Malaikat, tolong beritahu aku tentang asma kulah ini. Apa nama asma kulah? Malaikat sebut. Malaikat ni makhluk yang suci. Bukan di alam basyariah, alam malakut. Mereka jawab dengan jujur. Ada pertanggungjawaban ilmiah. Mereka kata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Ya Allah, Maha Suci Engkau, Ya Allah. Kami ni tak ada ilmu sikit pun, Ya Allah. Kecuali ilmu yang Engkau telah ajarkan pada kami. Kalau kami tahu, itu pun karena ilmu yang Engkau ajarkan. Yang kami tak tahu, yang Engkau tak ajar, kami tak tahu. Jadi kami tak tahu, Ya Allah. Malaikat tak malu mengakui ketidaktahuannya dalam masalah yang mereka tak tahu. Nabi Muhammad tidak malu. Mesti ada itu seorang pengikut Nabi yang sebenar. Jangan seakan-akan kita tahu semuanya. Kalau ada 100 pertanyaan, 100 kita jawab. Walaupun kita sendiri tak yakin. Menurut pendapat saya agak-agak lah. Menurut saya, mana boleh dalam agama agak-agak. Menurut pendapat saya, agama bukan pendapat saya. Agama itu apa kata Quran dan hadis. Tapi jangan menurut pendapat saya. Lalu mengatakan, inilah yang betul, yang lain salah. Oh, itu lagi. Jangan. Sifat tawaduk atau sifat tanggung jawab ilmiahnya belum ada itu. Jamaah sekalian, untuk sementara itu saja penjelasan ayat 76, masih banyak, ini baru terjemahan bebas ya daripada itunya. Mudah-mudahan bermanfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikoneksi besar. Insyaallah nanti kita akan sambung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.